Halo teman-teman, kembali lagi di Yusala Dewi Channel bersama dengan Kak Winda. Di sini kita akan belajar soal-soal persiapan tes substantif PPG Prajabatan kompetensi bidang studi seni budaya. Kita langsung lihat soalnya yuk. Kita lanjutkan ya teman-teman, part 3 tes substantif PPG Prajabatan bidang studi seni budaya. Langsung aja kita baca soalnya. Warna merupakan salah satu unsur atau elemen dalam karya seni rupa. Secara umum, warna dapat digolongkan menjadi 3 kelompok utama ya. Jadi ada A, B, C, D, dan E. Nah, yang ditanyakan di sini adalah 3 kelompok warna utama tersebut. Nah, jadi kalau di dalam karya seni ya teman-teman ada 3 kelompok warna utama. Nah, kira-kira kelompok warna apa aja nih teman-teman? Ya, jadi ada warna primer, kemudian ada warna sekunder dan warna tersier. Maka jawabannya yang mana? Oh, ini salah ya teman-teman. Harusnya di sininya itu 1, 2, 3, dan 4, 5 ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, nomor 2. Ada warna primer, sekunder, dan tersier. Nah, ini 3 jenis warna ya. Warna primer, sekunder, dan tersier. Warna primer itu ada warna dasar biru, merah, dan kuning. Kalau warna sekunder itu campuran dari warna primer ya. Warna-warna yang dihasilkan bisa orange, hijau, kemudian ungu. Kemudian kalau tersier ini campuran satu warna primer dan satu warna sekunder. Jadi nanti hasilnya bisa beragam ya. Begitu. Lanjut. Motif ragam hias pada suatu karya kriya dapat diterapkan pada berbagai bahan dan teknik antara lain ya. Ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, yang ditanyakan bahan dan teknik yang sesuai untuk penerapan motif pada karya kriya. Nah, kira-kira yang mana teman-teman? Ya, teknik pahat pada kain dan kertas. Nah, kalau kain sama kertas apakah menggunakan teknik pahat? Tidak bisa ya. Maka 1 tidak. Kemudian 2, teknik anyam pada rotan dan bambu. Iya, ini benar. Kemudian teknik pahat pada kayu dan kulit. Nah, kalau ini benar ya. Kalau kayu kemudian kulit itu bisa menggunakan teknik pahat. Kemudian ada teknik cetak pada kain dan kertas. Nah, ini juga benar. Maka 2, 3, dan 4. Jawabannya adalah yang A. Baik. Lanjut, pada dasarnya setiap manusia telah memiliki kreativitas dalam dirinya masing-masing. Mencipta lagu merupakan salah satu bentuk kreativitas dalam bidang seni musik dan setiap orang dapat melakukannya dengan baik. Namun sebelum mulai menciptakan sebuah lagu, alangkah baiknya jika kita mendengarkan banyak referensi lagu. Menciptakan sebuah lagu memang bukan proses yang mudah, namun juga bukan proses yang rumit, terlebih jika kita mengetahui langkah-langkah yang dapat membantu kita untuk mencipta. Nah, aspek dasar yang harus diperhatikan dalam menulis atau mencipta sebuah lagu adalah, jadi ini benar-benar aspek dasar ya teman-teman, dasar ketika kalian ingin menciptakan atau membuat sebuah lagu. Kira-kira yang mana? Jawabannya adalah yang A ya, sejarah dari pencipta. Jadi sejarah awalnya kok bisa sih memunculkan ide untuk membuat lagu seperti ini dari mana? Nah, seperti itu ya teman-teman. Baik, selanjutnya pada evaluasi kreasi musik tentunya selain olahan teknik, aspek unsur musik seperti bentuk, melodi, harmoni, dan ritmik, tentunya juga aspek estetika dan pola garap menjadi hal yang dapat dijadikan indikator penilaian. Nah, berikut ini adalah termasuk dalam indikator kreasi musik dalam bentuk form ya. Yang ditanyakan adalah bentuk indikator penilaian dalam bentuk. Maka jawabannya yang mana? Yang masuk kriteria tersebut? Jawabannya adalah yang D, frase dan kadens terbentuk. Nah, ini ya. Jadi pada indikator bentuk form, aspek kreasi yang diperhatikan adalah bagaimana frase dan kadens terbentuk. Kemudian wadah bentuk lagu yang dipilih, apakah bentuk lagu 1 bagian atau 2 bagian dan bentuk yang lain. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman. Suatu lembaga pendidikan baik formal maupun informal dapat dikatakan telah melakukan pekerjaan dengan baik apabila dapat membuktikan bahwa anak didiknya memperoleh kemampuan yang baru sebelum mengikuti sebuah pembelajaran. Dalam evaluasi kreasi musik, seorang guru dituntut untuk dapat melakukan penilaian dengan sesuai dan tepat sasaran. Langkah-langkah yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan penilaian dengan menentukan tujuan penilaian yang akan dilakukan, menentukan indikator yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan penilaian, menentukan skala pengukuran yang digunakan, menyusun rubrik dan masing-masing indikator, dan apalagi nih teman-teman ya, ini untuk membuat seperti tabel
penilaian seperti itu ya. Maka ketika kita sudah tahu tujuan penilaiannya, kemudian sudah tahu skala pengukurannya yang digunakan apa, kemudian menyusun rubriknya, masing-masing indikator sudah ada, maka selanjutnya adalah jawaban yang tepat adalah yang B, menyusun rangkuman program kerja ya. Jadi ketika sudah tahu indikatornya apa, tentang apa yang akan dinilai, apa saja kriterianya, terus programnya itu apa, seperti itu ya, untuk dijadikan penilaian. Lanjut, agar pagelaran musik dapat berjalan dengan baik dan sukses, maka perlu dilakukan perencanaan serta persiapan proyek. Perencanaan yang baik harus dipahami oleh seluruh panitia dan anggota. Kemudian sistematis dan fleksibel terhadap perubahan. Adapun garis besar tahapan perencanaan pagelaran musik adalah perumusan maksud dan tujuan pagelaran musik, perumusan cakupan pagelaran musik, membuat struktur uraian kegiatan atau SUK, ada urutan kegiatan, penjadwalan kegiatan, kemudian sampai pada tahap akhir. Nah, tahap akhir dalam proses perencanaan proyek pagelaran musik adalah, nah jadi ini kita mau bikin pagelaran nih, kita udah ada jadwalnya, udah ada urutan kegiatan, udah tahu struktur kegiatannya itu apa saja ya kan, struktur acaranya. Maka yang terakhir adalah apa teman-teman? Yaitu D ya, struktur panitia. Jadi harus ada panitianya ya teman-teman ya. Kalau kita mau bikin suatu konser atau suatu pagelaran atau suatu acara, pasti harus ada panitianya. Baik, selanjutnya, unsur utama tari adalah gerak, namun tidak semua gerak dapat dikatakan tari. Untuk itu, dalam menentukan gerak sebagai gerak tari terletak pada, nah ini, jadi tari itu tidak sembarangan yang ketika kita melenggokkan tangan ini sudah dikatakan tari ya teman-teman, tapi harus tahu tujuannya apa gerak tersebut ya kan. Maka ketika kita menentukan gerak sebagai gerak tari itu terletak di mana ya teman-teman? Nah, di sini ya. Gerak tari merupakan gerak yang diperhalus dan diberi unsur estetis. Gerak dalam tari berfungsi sebagai media untuk mengkomunikasikan maksud-maksud tertentu dari koreografer. Keindahan tari terletak pada bentuk kepuasan, kebahagiaan, baik dalam koreografer, peraga, dan penikmat atau penonton. Jadi, jawaban yang tepat di sini adalah yang D, tujuan gerak. Jadi tidak sembarang gerak itu bisa dikatakan tari. Tapi tari ketika kita gerak pasti ada tujuan tertentu yang akan disampaikan ke para penonton atau para pemirsa. Jadi pemirsa tahu, oh gerakan ini tuh mengimplementasikan apa, seperti itu. Tujuannya apa dengan adanya gerakan ini. Begitu ya teman-teman. Baik, kita lanjutkan. Gerak tari dapat diperoleh melalui proses eksplorasi dan imitasi. Jika proses imitasi adalah penemuan gerak dengan peniruan terhadap suatu objek, maka proses eksplorasi, nah yang ditanyakan di sini adalah eksplorasi adalah unjuk kerja bla bla bla. Nah, kalau tadi imitasi adalah penemuan gerak dengan peniru ya, tiruan, peniru terhadap suatu objek, maka sekarang eksplorasi dari kata explore ya teman-teman. Apa sih? Ya, jawabannya adalah yang mana? C. Ya, proses penjelajahan untuk mendapatkan kemungkinan-kemungkinan terjadinya gerak, ya kan? Baik. Lanjut. Ketika seorang mengamati suatu objek, kemudian objek tersebut dijadikan sebagai sumber inspirasi dalam proses penciptaan tari, maka aktivitas yang dilakukan disebut. Nah, jadi kita mengamati suatu objek nih teman-teman, terus langsung kepikiran ide. Oh, dari objektif ini aku punya ide untuk membuat tari seperti ini. Nah, ini dinamakan apa? Ya, rangsang visual ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Rangsang visual menurut Smith adalah rangsangan yang timbul karena melihat suatu gambar, objek, pola, wujud, dan sebagainya. Nah, baru dari gambar yang dilihat bisa dipetik gagasan latar belakang dan segala macamnya. Baik, lanjut. Kualitas tari yang diciptakan terletak pada, nah, kalau tadi yang ditanyakan gerak tari ya, sekarang kualitas tari dari mana? Ya dari B, kesesuaian gerak dengan konsep garapan. Jangan sampai geraknya, misalnya temponya seperti ini tapi gerakannya salah ya, seperti itu. Baik, yang selanjutnya, properti memiliki arti sendiri di dalam sebuah pementasan seni teater. Properti dibedakan menjadi dua. Nah, apa aja nih teman-teman kalau dalam teater? Jawabannya adalah yang
A. Hand property dan setting. Kalau hand property itu peralatannya secara langsung dipegang oleh pemain ya. Kalau yang set property itu peralatan yang melingkupi area atau sebagai penunjang begitu. Nah, ini dia teman-teman ya, bagian dari lanjutan soal-soal tentang seni budaya. Kalau mau lagi, next kita bikin lagi ya. Kita ketemu di